Kalian pasti setuju kalau kedua smartphone ini adalah yang terbaik buat harga di bawah 2,5 juta. Oke, kita bakal bahas, tapi seperti biasa, bumper dulu. Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, ini adalah Redmi 10 dan ini adalah Infinix Note 10. Kemarin sih aku sempat voting ya di komunitas buat nanyain lawan yang pantas buat diadu sama si Redmi 10 ini. Dan kebanyakan dari kalian tuh setuju buat bandingin sama si Infinix Note 10. Dan ini karena emang ya lawan yang sepadan buat si Redmi 10 ini. Oke, buat masalah harga, di sini tuh Redmi 10 dibanderol dengan harga Rp2.099.000 buat varian yang 4/64 GB dan Rp2.499.000 buat varian yang 6/128 GB. Sementara itu, Infinix Note 10 ini punya harga yang lebih murah, yaitu Rp1.999.000 buat varian yang 4/64 GB dan Rp2.349.000 buat varian yang 6/128 GB-nya. Kalau soal harga, si Redmi 10 ini emang punya harga yang lebih tinggi sih ya, cuma apakah sebanding sama apa yang mereka kasih? Ayo kita bahas. Untuk masalah desain, ini sih aku suka banget sama keduanya. Buat keduanya, ini punya karakter masing-masing yang mana ini sama-sama bagus ya buat impresi awal ketika ngelihat kedua smartphone ini. Untuk Redmi 10 ini aku suka banget ya sama finishing matte di warna pebble white-nya ini. Sementara di Infinix Note 10 ini aku juga suka sama warna emerald green-nya yang kelihatan fresh. Cuma kalau disuruh milih, kayaknya aku bakal condong ke Redmi 10 yang lagi-lagi finishing matte ini bisa kasih kenyamanan buat penggunaan, dimana ini bakal susah buat meninggalkan bekas sidik jari. Ya meskipun begitu, aku sih juga ada yang kurang srek ya sebenarnya dari desain si Redmi 10 ini, dimana ini punya warna hitam di sekeliling frame kameranya yang kelihatan maksa biar frame kamera di Redmi 10 ini kelihatan besar. Cuma ya overall balik lagi, kalau masalah desain cuma selera aja ya, dan kalian bisa sesuaiin sama selera kalian masing-masing. Oke, kalau untuk masalah layarnya, kedua smartphone ini bisa kasih spesifikasi di atas kertas yang meyakinkan nih buat smartphone murah. Keduanya ini sama-sama punya layar berpanel IPS dan resolusinya ini juga sama-sama Full HD+. Cuma di sini Redmi 10 secara spesifikasi di atas kertas sedikit lebih unggul, di mana punya refresh rate 90Hz dan udah terproteksi juga dengan Corning Gorilla Glass 3. Sementara itu keunggulan Infinix Note 10 ini cuma layarnya aja nih yang gede, jadinya ya buat dipakai nonton atau ngegame, mungkin buat sebagian orang ini bakal lebih kelihatan puas. Sebenarnya layar gede gini juga bisa jadi kekurangan ya buat sebagian orang, termasuk aku sendiri nih yang kurang suka dengan layar terlalu gede. Tapi buat kalian yang lagi-lagi suka sama layar gede dan lebih lega, mungkin bisa ngelirik smartphone Infinix, termasuk yang satu ini. Oke, kalau di atas kertas kan gitu ya, tapi gimana nih buat kualitas dari keduanya ketika dipakai beneran? Sejujurnya sih keduanya ini udah sama-sama bagus ya, cuma saat kita bandingin gini, Redmi 10 ini punya karakter warna yang lebih hangat dan saturasi yang menurutku udah pas. Sementara itu di Infinix Note 10 ini saturasinya agak tinggi dan karakter warnanya lebih ke balance. Dan ya balik lagi sih, ini kalau masalah selera kalian bisa tentuin sendiri. Tapi ini kalau misal disuruh milih lagi-lagi aku bakal condong sedikit ke Redmi 10 ketimbang si Infinix Note 10. Oke, kalau untuk kualitas suaranya, kedua smartphone ini udah bisa kasih stereo speaker nih, dimana buat HP di bawah 2,5 jutaan ini udah bagus banget ya. Meski kedua smartphone ini keluaran suaranya untuk speaker atas dan bawah agak kurang seimbang, alias lebih keras speaker yang di bagian bawahnya. Oke, next kita bahas ke masalah performanya. Jadi untuk performa, kedua smartphone ini tuh sama-sama dibekali dengan SoC dari MediaTek. Bedanya Infinix Note 10 ini pakai MediaTek Helio G85 dan Redmi 10 ini pakai MediaTek Helio G88. Untuk clock speed keduanya sih sebenarnya mirip ya dan nggak ada perbedaan. Perbedaannya ini paling cuma dari supportnya aja, di mana G88 yang lebih baru ini bisa pakai refresh rate 90Hz buat resolusi Full HD+, dan sensor kameranya yang bisa sampai resolusi 64 megapiksel. Sementara itu selebihnya ya mirip-mirip aja sama MediaTek Helio G85. Untuk penggunaan kasual, keduanya sama-sama udah bisa menunjang kebutuhan sehari-hari dengan lancar dan nyaman buat harian.
Sementara itu untuk dipakai main game, ini performa G85 tuh lebih stabil ya dibanding G88. Video tes keduanya ini udah tayang beberapa hari lalu dan di sini aku bakal recap sedikit aja. Untuk game Mobile Legends ini Infinix Note 10 cuma mentok sampai grafik high aja, sementara Redmi 10 ini bisa sampai ultra. Tapi saat dites di settingan yang sama-sama high, Infinix Note 10 ini bisa lebih stabil ketimbang Redmi 10. Untuk game PUBG Mobile juga keduanya sama-sama punya settingan grafik smooth ultra dan HD high. Dan saat dites pakai settingan smooth ultra, Infinix lagi-lagi jauh lebih nyaman buat dipakai ketimbang Redmi 10. Oh ya, keduanya juga nggak ada sensor gyroscope ya di hardware-nya. Jadinya kalau kita paksain buat pakai ya bakal delay kayak gini. Sementara itu game Genshin Impact keduanya sama-sama kewalahan nih buat settingan lowest-nya. Cuma Redmi 10 ini masih jauh lebih buruk ketimbang Infinix Note 10. Banyak yang bilang sih kalau Infinix adalah penakluk MediaTek ya, dimana semua smartphone-nya yang pakai chipset MediaTek itu bisa lebih optimal ketimbang dipakai di smartphone milik Xiaomi. Cuma ya balik lagi dan kayaknya emang UI itu masih belum sempurna ya dan UI-nya juga kelihatan lebih berat ketimbang XOS yang mana buat buka tutup aplikasi ini lebih ringan. Meskipun kalau mau jujur, MIUI itu sebenarnya punya tampilan yang lebih modern ya dan lebih cakep buat tampilannya ketimbang si XOS yang ada di Infinix. Dan ya kalau masalah UI gini sih sebenarnya selera aja ya, nggak bisa dipaksa dan harus dicoba sendiri. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya nih. Untuk urusan kamera, Redmi 10 dibekali dengan setup quad kamera, di mana punya kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan sisanya ini ada makro dan depth yang masing-masing punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu kalau Infinix Note 10 ini punya setup triple kamera, di mana punya resolusi 48 megapiksel pada kamera utama, dan sisanya ini ada depth dan monokrom yang sama-sama punya resolusi 2 megapiksel. Kalau di bagian depannya, Redmi 10 punya kamera beresolusi 8 megapiksel, sementara Infinix ini punya resolusi 16 megapiksel. Oke, buat hasilnya jujur aja ini aku lebih suka jepretan dari Infinix Note 10. Meskipun harus diakui Infinix Note 10 ini kurangnya nggak punya lensa ultrawide ya. Tapi dari foto-foto berikut bisa dilihat kalau warna dari Infinix ini lebih keluar dan detailnya ini juga cakep buat foto-foto objek kayak gini. Sementara itu untuk kondisi malam hari, keduanya sama-sama ancur nih. Kadang lebih bagus Infinix Note 10 dan kadang juga lebih bagus Redmi 10. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Redmi 10 dan Infinix Note 10. Ini sama-sama direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Oke. Dan sekarang kita pakai jalan lagi. Buat kestabilan gambarnya, cakepan mana nih menurut kalian? Dua-duanya sama-sama dipegang sama tangan ya. Oke, di bawah ada bunga. Bisa kalian lihat sendiri buat autofokusnya gimana nih ya gitu. Oke, di sini keunggulan dari Redmi 10 jelas ada kamera atau lensa ultrawide yang bisa kalian lihat sendiri. Ini gambarnya jadi diperlebar 0,6 kali dan kalau dipakai jalan seperti ini. Kalau untuk urusan kelengkapan lensa sih jelas Redmi 10 lebih unggul ya. Karena ada satu lensa tambahan yaitu lensa ultrawide yang gak ada di Infinix Note 10. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya sama-sama masih di resolusi 1080p 30 fps. Di sini bagusnya si Infinix tuh ada eye tracking gitu ya. Jadi kayak ada kotak yang ngikutin mata kita. Jadi harusnya fokusnya sih nggak kabur-kaburan. Di Redmi 10 ini aku lihat juga cukup bagus kok buat autofokusnya. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio.
Kesimpulannya, kedua smartphone ini tuh sebenarnya udah bisa kasih kualitas yang bagus ya buat smartphone di bawah harga 2,5 juta. Dimana ya keduanya punya kelebihan masing-masing yang bisa kalian pilih sesuai dengan poin-poin yang udah kita bahas tadi. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.